Optika geometri. Pemantulan cahaya terdiri dari cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Hukum pemantulan Snellius. Sinar datang garis normal dan sinar pantul berpotongan pada satu titik dan terletak pada satu bidang datar. Sudut datang atau I sama dengan sudut pantul atau R. Cermin datar, sifat bayangan, maya, tegak sama besar, jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Rumus perbesaran bayangan. Cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang memiliki permukaan dalam yang melengkung, di mana permukaan bagian dalamnya dapat memantulkan cahaya. Cermin cekung bersifat konvergen atau mengumpulkan cahaya. Titik fokus cermin cekung di depan cermin dan nyata. 3 sinar istimewa pada cermin cekung. 1. Sinar datang yang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. 2. Sinar datang yang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang yang melalui titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan ke titik pusat kelengkungan. Pembentukan bayangan. Ruang benda ditambah ruang bayangan sama dengan 5. Benda di ruang 1, maya, tegak diperbesar dan di ruang 4. Benda di ruang 2, nyata, terbalik, diperbesar dan diga. Benda di ruang 3, nyata, terbalik, diperkecil dan di ruang 2. Benda di titik R, nyata, terbalik, sama besar di titik R. Benda di titik fokus cermin tidak terbentuk bayangan. Cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki permukaan luar yang melengkung, di mana permukaan luarnya dapat memantulkan cahaya. Cermin cembung bersifat divergen atau memancarkan cahaya. Titik fokus cermin cembung di belakang cermin. 3 sinar istimewa pada cermin cembung. Sinar datang yang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Sinar datang yang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang yang menuju titik pusat kelengkungan cermin dipantulkan seolah-olah dari titik pusat kelengkungan. Rumus-rumus yang berkaitan. Rumus jarak fokus sebagai berikut. Rumus jarak bayangan sebagai berikut. Pembesaran sebagai berikut. Optika fisis. Optika fisis adalah ilmu yang membahas kuantitasi cahaya, yaitu difraksi, interferensi, dan polarisasi cahaya. Sifat-sifat cahaya yaitu 1. Memiliki cepat rambat 3,0 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, merupakan gelombang transversal dan elektromagnetik, merambat dalam arah lurus. Arah rambat tidak dapat dipengaruhi medan magnet atau listrik atau tidak bermuatan. Bagian dari spektrum matahari. Satuan panjang gelombang yang sering digunakan yaitu 1 angstrom sama dengan 10 pangkat min 10 meter, 1 nanometer sama dengan 10 pangkat min 9 meter. Interferensi atau penggabungan. Ingat untuk menggabungkan minimal 2 cahaya. Keywords 2 buah celah ganda jarak antar celah. Perhatikan sistem dan rumus berikut ini. Kemudian difraksi atau pelenturan. Ingat untuk pelenturan minimal 1 cahaya saja. Keywords sebuah celah tunggal, lebar celah.
Perhatikan rumus berikut ini. Difraksi kisi. Keywordsnya kisi atau celah banyak, celah persatuan panjang. Perhatikan rumus berikut ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang polarisasi atau pemisahan. Gelombang cahaya dapat terpolarisasi dengan cara penyerapan, pemantulan, pembiasaan ganda, dan hamburan. Polarisasi dengan cara penyerapan dilakukan menggunakan sebuah celah atau polaroid. Polaroid terdiri dari polarisator mengubah cahaya tak terpolarisasi menjadi terpolarisasi. Analisator mengurangi intensitas cahaya terpolarisasi. Suatu arah gelombang akan terserap oleh celah apabila celah tidak sejajar dengan arah polarisasi dan tidak akan terserap apabila celah sejajar dengan arah polarisasi. Hukum Malus pada polarisasi cara penyerapan. Perhatikan rumus-rumus berikut ini. Dan yang terakhir adalah polarisasi atau pemisahan. Polarisasi akibat pemantulan dan pembiasaan terjadi jika sinar pantul dan sinar bias membentuk sudut 90 derajat. Pada kejadian tersebut, sinar datang disebut sinar polarisasi dan sudut datang disebut sudut polarisasi atau sudut Brewster. Perhatikan rumus persamaan sudut Brewster berikut. Oke teman-teman, mungkin itu saja hasil penjelasan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di channel-channel berikutnya teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe, comment, and share ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.